Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juliani Putri, NIM 3621015. Baiklah, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel persamaan akuntansi dan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Contoh soalnya seperti ini. Selanjutnya kita analisis transaksi yang di atas, yaitu pada tanggal 1 kas bertambah, modal bertambah sebesar 24.000. Tanggal 5 kas berkurang, beban sewa berkurang sebesar 3.600. Tanggal 9 kas berkurang, beban kendaraan berkurang dan beban lain-lain berkurang sebesar 1.950. Tanggal 10 perlengkapan bertambah, utang usaha bertambah sebesar 1.200. Tanggal 14 kas bertambah, pendapatan bertambah sebesar 19.800. Tanggal 20 kas berkurang, beban gaji berkurang sebesar 2.500. Tanggal 25 kas berkurang, prive berkurang sebesar 3.500. Tanggal 30 perlengkapan berkurang dan beban perlengkapan berkurang sebesar 900. Tanggal 31 kas berkurang, utang usaha berkurang sebesar 750. Setelah itu kita membuat tabelnya seperti ini. Di bagian aset ada kas dan perlengkapan. Di bagian liabilitas ada utang usaha, ada modal lili, ada prive, dan ada pendapatan. Kemudian di bagian ekuitas ada beban sewa, ada beban gaji, beban kendaraan, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Setelah itu kita buat tabel persamaan akuntansinya seperti ini. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita analisis tadi ke dalam ini. Kemudian hasil dari aset ini harus sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Hasilnya harus balance. Selanjutnya kita buat laporan laba ruginya. Pertama, pendapatan sebesar 19.800. Kemudian ada beban sewa 3.600, beban gaji 2.500, beban kendaraan 1.350, beban perlengkapan 900, dan beban lain-lainnya 600. Semua beban-beban ini dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 8.950. Kemudian kita masukkan ke sini, kita jumlahkan 19.800 dikurang 8.950, dapatlah hasilnya 10.850. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitasnya, di sini kita buat modal lili sebesar 24.000, prive-nya sebesar 3.500. Laba yang kita dapat dari laporan laba rugi tadi sebesar 10.850. Kemudian jumlahkanlah semuanya, mendapatkan total perubahan ekuitasnya sebesar 31.350. Kemudian lanjut ke laporan posisi keuangannya. Di bagian aset ada kas dan perlengkapan. Kasnya mendapat sebesar 31.500, perlengkapannya 300. Jadi kas dan perlengkapan ini dijumlahin, dapatlah hasilnya 31.800. Liabilitasnya ada utang usahanya sebesar 450. Di bagian ekuitas kita buat total perubahan ekuitas yang kita dapat tadi sebesar 31.350. Kemudian jumlahkanlah liabilitas ditambah ekuitas ini, dapatlah hasilnya 31.800.
Jadi hasil dari aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas ini sama 31.800. Kemudian masuk ke arus kas. Yang A, arus kas operasionalnya pendapatan yang didapat dalam kas sebesar 19.800. Penerimaan piutangnya tidak ada. Pembayaran utangnya sebesar 750. Pembayaran bebannya 8.050. Kenapa saya buat kurung? Karena pembayaran utang dan pembayaran beban itu dikurang. Jadi pembayaran utang dan pembayaran beban ini dijumlahkan, dapatlah hasilnya 8.800. Kemudian yang pendapatan tadi 19.800 itu dikurang dengan 8.800, dapatlah 11.000 hasilnya. Kemudian yang B, arus kas investasinya tidak ada. Masuk ke C, arus kas pembiayaannya ada modal lilinya 24.000, privenya 3.500. Jadi 24.000 ini dikurang 3.500, dapatlah 20.500. Kemudian pindahkanlah ke sini. Yang 11.000 tadi dijumlahkan dengan arus kas pembiayaan, dapatlah hasilnya 31.500. Kita lihat di bagian kas kita ini mendapatkan 31.500, berarti sama. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.